Karena apa? Karena seseorang tatkala sudah ada kewajiban perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sebuah amalan, kemudian orang tadi tidak melakukannya, maka bentuk meninggalkan perintah tersebut salah satu didasari oleh apa? Kesombongan dari seorang manusia. Maka mungkin kita sudah pernah sebutkan ya perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ya. Tarkul awamir a'damu indallahi min fi'lin nawahi. Meninggalkan perintah Allah itu lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding mengamalkan larangan-larangannya. Sekarang kita diperintahkan sholat, perintahkan rukun Islam termasuk kewajiban kita karena rukun itu perintah, syahadatain, sholat, zakat, saum, haji. Ketika ketetapan kewajiban tersebut sudah ada pada diri seseorang, maka sudah wajib baginya melakukannya. Ketika dia menolak bahkan tidak melakukannya, maka penolakan tersebut muncul dari apa? Rasa sombong dari seorang manusia. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membawakan ayat, kenapa iblis dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Salah satu dosanya yang dosa tersebut apa? Penolakan, sombong. Ya, aba wastakbar. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam, fasajadu illa iblisa aba wastakbar. Mereka sujud semuanya malaikat kecuali siapa? Iblis. Aba wastakbar, enggan dan sombong. Ya, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga siapa? Sawi biji dzarrah, biji yang kecil. Karena seorang manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dia sebagai hamba yang tidak pantas untuk menyombongkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian kesombongan itu ada, apalagi berkenaan dengan hak-hak Allah, bahkan dia menolak perintah Allah, ya, maka itu lebih besar dosanya. Dibanding apa kata Ibnu Qayyim? Dibanding melakukan apa? Dibanding melakukan larangannya. Misalkan larangannya tidak boleh zina, tidak boleh mabuk, tidak boleh membunuh, tidak boleh riba. Itu masih mending kalau dia meninggalkan apa? Perintahnya. Maka seseorang pernah ditanyakan kepada Lajnah Daimah atau fatwa para ulama, seseorang yang berpuasa tapi nggak sholat, maka nggak sah puasanya. Ya, dikatakan oleh fatwa Syekh bin Baz rahimahullah taala nggak sah sholatnya. Karena apa? Karena dia di sisi lain apa? Dia di sisi lain meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu sholat. Ya, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apa? Man taraka sholata faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir walaupun dia melakukan puasa. Walaupun dia berpuasa. Karena ada orang yang berpuasa tapi nggak sholat gitu di bulan Ramadan. Kemudian Ibnu Qayyim juga membawakan hadis, ya. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis, datang Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengabarkan, ya Rasulullah, ya Muhammad, ummatuka yadkhulunal jannah. Wahai Muhammad, umatmu akan masuk surga semuanya. Kemudian Rasul mengatakan, wa in zana wa in saraqa, walaupun umat saya ini berzina dan mencuri, walaupun berzina dan mencuri, tetapi di dalam hatinya ataupun tetapi dia dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk surga. Kenapa? Karena dia melakukan perzinahan, pencurian itu atas dasar hawa nafsu manusia. Ya, dia tahu itu nggak boleh, tapi karena nafsu menguasainya akhirnya kalah oleh godaan dan bujuk rayu setan, sehingga dia terbawa oleh apa? Oleh godaannya. Walaupun di sisi lain dosa besar, nggak kemudian berarti masih mending ya, apa-apa nih kita melakukan ini. Yang penting yang penting nggak meninggalkan sholat. Bukan seperti itu maksudnya. Perbandingannya demikian. Kenapa? Karena ketika seseorang dia meninggalkan perintah Allah, berarti bentuk peninggalan tersebut karena apa? Dasar sombong. Ketika seseorang dia melakukan larangan Allah, bentuk mengamalkan larangan ini atas dasar apa? Hawa nafsu. Dalam keadaan hati kecilnya dia mesti yakin, wah ini zina ini nggak boleh, wah ini riba ini nggak boleh. Tapi karena dia dikuasai oleh syaitan, ya akhirnya apa? Terjerumus.
tapi yakin ini nggak boleh. Berbeda kalau di sisi lain, zina boleh dalam Islam, ini nggak boleh. Ini ucapan yang fatal. Atau riba boleh dalam Islam, ini ucapan fatal. Bisa-bisa dikeluarkan dari Islam dia. Karena apa? Karena dia telah menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Ya, telah at-tashri', musyarakatu fi tashri', bersekutu dalam membuat syariat. Ini tidak boleh.